Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nurul Fadilah akan mempresentasikan sedikit tentang pertentangan at-ta'arud al-adillah. Di slide yang pertama yaitu menurut pendapat para ulama mempunyai dua pendapat, yaitu yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa dua dalil yang qat'i tidak mungkin bertentangan karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum maudhu. Pendapat yang kedua yaitu yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan, di mana masing-masing dalil qat'i dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Kemudian, solusi menghadapi dua dalil hukum yang berbenturan. Solusi yang pertama yaitu taufik atau kompromi, yaitu mempertemukan kedua dalil yang berbenturan sehingga tidak terlihat lagi adanya perbenturan. Yang kedua yaitu takhsis atau pengkhususan, yaitu jika dua dalil tersebut berbenturan, satu di antaranya bersifat umum, yang lainnya khusus, maka jalan keluarnya dengan melakukan pengkhususan sehingga dalil khusus untuk mengatur hal-hal khusus menurut kekhususannya, sedangkan yang umum diamalkan menurut keumumannya. Ketiga, jika masih bertentangan, maka diusahakan setidaknya satu di antaranya diamalkan, yang satu lagi ditinggalkan, yaitu dengan melakukan nasakh, mansuh, tarjih, dan takhyir. Selanjutnya yaitu perbenturan antar dalil hukum ta'arud al-adillah. Ta'arud adalah bertentangnya satu hukum yang lain yang menghendaki suatu ketetapan yang sama pada satu waktu. Ta'arud mempunyai 5 ketentuan. Yang pertama, memiliki adanya dua dalil. Yang kedua, berkenaan dengan masalah yang sama. Kemudian, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Yang keempat, alasannya karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum atau maudhu. Yang terakhir adalah bila dua dalil qat'i berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Dan di slide ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat dhoni. Antara lain, sebagian ulama menolak terjadinya pertama, antara dua dalil yang dhoni, sebagaimana mestinya tidak bolehnya berbenturan dua dalil. Yang kedua yaitu golongan lain membolehkan terjadinya dua dalil dhoni karena tidak ada halangan bagi tersebut selama tidak terbatas bagi dalil yang bukan qat'i. Namun, kedua pendapat itu berbeda bahwa antara dalil tersebut hanya terbatas dalam pemikiran para mujtahid saja. Adalah tentang tarjih. Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan. Muhammad Jawad Makniyah mengartikan tarjih dengan menjadikan sesuatu lebih kuat, merupakan solusi akhir atas dua dalil yang bertentangan, setelah segala upaya dilakukan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut. Kemudian pendapat para ulama. Yang pertama adalah para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pada dasarnya tidak terdapat perlawanan pada dalil nas. Pertentangan tersebut hanya bersifat dhoni, bukan qat'i. Yang kedua adalah jalan penyelesaiannya adalah lewat tarjih dengan berpegang pada yang terkuat dan meninggalkan yang lainnya. Yang ketiga adalah meskipun terdapat perbedaan cara pentarjihan terhadap dalil nas yang berlawanan, namun pada prinsipnya diamalkan adalah yang lebih kuat. Selanjutnya adalah tentang nasakh. Menurut Romli menyimpulkan bahwa nasakh adalah menghapuskan dan membatalkan ketentuan hukum syara' dan menggunakannya dengan ketentuan hukum syara' yang baru. Syarat-syaratnya antara lain: hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang berkaitan dengan hukum yang bersifat permanen dan abadi. Yang kedua, hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang semata-mata berpijak pada akal, yaitu dilihat dari segi baik dan buruknya. Nasakh yang dibatalkan datang sesudah ketentuan hukum yang dibatalkan atau mansuh. Selain itu, kedua hukum tersebut mempunyai ketentuan yang sama. Kemudian syarat yang terakhir yaitu hendaknya nasakh itu berkenaan dengan an-nasakh dan ada jalan untuk mengkompromikan. Selanjutnya yaitu cara mengupayai dan menangani beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kombinasi dan perbandingan beberapa teks agama. Yang pertama yaitu konsep pertentangan lainnya antara dalil menurut bahasa Arab atau kontradiksi disebut juga at-ta'arud, berarti ketidaksesuaian suatu dengan yang ketidakcocokan dengan yang lainnya.
Yang kedua adalah menurut ulama mutaqaddimin bahwa ta'arud hanya muncul karena keterbatasan kemampuan mujtahid dalam memahami dalil-dalil yang ada, bukan karena memang antar dalil. Selanjutnya adalah apabila terjadi ta'arud antar dua nas, maka akan dijelaskan dengan nas yang terdahulu jika diketahui. Sedangkan jika tidak diketahui, maka diunggulkan salah satu itu dapat berarti tarjih apabila tidak mampu mengkompromikan keduanya. Yang terakhir adalah dengan jam'u atau fiqh, yaitu menghimpun dan mengkompromikan tarjih dan nasah. Selanjutnya yaitu tentang syarat ta'arud. Boleh terjadi tanpa dalil dengan dalil qat'i dengan dhoni, antara nas dengan ijma atau qiyas, dan antara ijma dengan qiyas. Karena dalil yang lebih lemah dapat dilenyapkan dengan dalil yang lebih kuat. Dalil dhoni dapat dilenyapkan dengan dalil yang qat'i manakala memang berlawanan. Selanjutnya adalah penyelesaian ta'arud al-adillah. Para ahli usul membuat metode dalam menyelesaikan ta'arud al-adillah. Masing-masing dari metode mereka tawarkan mencakup berbagai teori bahasan penggemar usul fiqh yang kejelihan dalam memahaminya. Ulama usul fiqh mengartikan at-ta'arud sebagai masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang bertentangan dengan dalil yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu tentang metode penyelesaian ta'arud al-adillah dalam metodologi menurut Khairul Fatoni. Apabila telah terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah bahwa metode yang digunakan dalam menyelesaikan secara sistematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasah metode ini seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nasah, dan ketika diketahui mana lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasahkan yang terdahulu. Sekian tentang presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.